Jika tata surya diibaratkan sebuah desa pegunungan kecil, maka seluruh gugusan bintang Bima Sakti adalah sebuah negara. Dan yang lebih besar dari tata surya ini hanya dapat dianggap sebagai galaksi. Selama semua yang ada di dalam gugusan bintang Bima Sakti adalah galaksi. Di gugusan bintang Bima Sakti, terdapat galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan langit berbintang begitu luas sehingga orang yang belum pernah mengunjunginya sebelumnya bahkan tidak dapat membayangkannya. Rasanya seperti datang ke tata surya dari alam pemahaman. Siapa yang tahu bahwa tata surya begitu mengerikan sebelum datang ke sini? Tata surya adalah salah satu galaksi terjauh di gugusan bintang Bima Sakti. Sangat tandus, dan hampir tidak ada orang kuat di dalam gua. Menurut apa yang kudengar dari penatua jiwa patah, di beberapa galaksi besar di luar tata surya, terdapat banyak orang kuat di gua dan dunia bawah, dan kekuatan yang tidak memiliki gua dan dunia bawah hanyalah kekuatan yang berpengaruh. Bagaimana dengan seluruh bidang bintang galaksi? Bahkan ada eksistensi super di luar gua dan dunia bawah. Sebenarnya, mereka memutuskan untuk meninggalkan tata surya, tetapi bagaimana caranya? Namun, itu masalah lain. Penatua jiwa patah tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tata surya dan mencapai galaksi terdekat. Guru, bukankah Anda datang dari galaksi lain saat itu? Mengapa Anda tidak tahu cara kembali? Beberapa orang menatap penatua jiwa patah dengan tatapan tak berdaya. Penatua jiwa patah menyeringai. Meskipun ia berasal dari galaksi lain, ia secara tidak sengaja memasuki tata surya. Di mana satu-satunya jalan keluar? Terbang di atas. Bukan tidak mungkin, jarak antara tata surya dan galaksi lain seharusnya tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan mereka saat ini, diperkirakan mereka dapat mencapai galaksi lain setelah terbang selama ratusan tahun. Hanya, ratusan tahun, ketika saatnya tiba, dunia suci akan dicabut oleh keluarga Lin. Apa gunanya? Kembali untuk membalas dendam. Alasan mengapa Murong Yu ingin meninggalkan tata surya adalah untuk menghentikan semua ini. Alasan, mengapa penatua Soulbreaker memasuki Sekte Matahari adalah karena dia ingin mendapatkan jalan keluar dari tata surya dari Sekte Matahari. Hanya saja dia belum menyelidiki jalannya selama bertahun-tahun. Mungkin Sekte Matahari tidak memiliki cara untuk meninggalkan tata surya sama sekali. Jadi, sekarang hanya ada dua kemungkinan. Karena keluarga Lin dapat datang ke tata surya, mereka secara alami tahu cara kembali. Tetapi bagaimana keluarga Lin bisa memberitahu Murong Yu untuk menaklukkan Lin Jiafeng dua orang itu? Jika Murong Yu memiliki kekuatan itu, apakah dia masih perlu meninggalkan tata surya untuk menemukan cara untuk menerobos? Oleh karena itu, mustahil bagi keluarga Lin. Sekarang hanya ada satu cara terakhir. Sehari kemudian, Murong Yu datang ke Chunyangsing, rumah lelang Yinhe. Apa, kau meninggalkan tata surya? Mendengar permintaan Murong Yu, Zhu Xiaoning menatap Murong Yu dengan curiga, membuat Murong Yu merasa sangat kesal. Rumah lelang Bima Sakti adalah rumah lelang besar dari galaksi lain. Kurasa seharusnya ada saluran atau susunan teleportasi untuk meninggalkan tata surya. Kami tidak memintamu memberiku saluran itu secara cuma-cuma. Aku akan membeli berita ini. Katanya sedikit kesal. Zhu Xiaoning mengerutkan kening dan menatap Murong Yu, tetapi tidak menjawab. Alasan dia begitu terkejut adalah karena rumah lelang Bima Sakti baru-baru ini meninggalkan tata surya. Dan kali ini masih mengawal harta karun. Itu rahasia besar. Tapi saat ini, Murong Yu datang dan meminta untuk meninggalkan tata surya. Apakah ini kebetulan atau disengaja? Karena itu, Zhu Xiaoning semakin terkejut. Dia harus berhati-hati, karena masalah ini menyangkut masa depan, hidup dan mati mereka, jadi ceroboh. Kenapa kau meninggalkan tata surya? Zhu Xiaoning bertanya pada mata Murong Yu. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi tidak nyaman, saya sudah cukup lama tinggal di tata surya, saya hanya ingin keluar. Nona Zhu, apakah ada cara seperti itu? Jika tidak, saya akan memikirkan cara lain. Hati Murong Yu memang cukup kesal, karena tatapan Zhu Xiaoning penuh dengan tatapan tajam. Apakah ia merasa akan merugikan balai lelang? Meskipun balai lelang Bima Sakti sangat kuat, masih menjadi pertanyaan apakah cabang tata surya ini memiliki lebih banyak kekayaan. Zhu Xiaoning tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan tenang. Namun, akhirnya, ia tidak sabar, bangkit dan pergi. Bukankah ini hanya sebuah saluran? Ia benar-benar tidak percaya bahwa ia tidak bisa meninggalkan tata surya. Tunggu, balai lelang kami juga akan meninggalkan tata surya baru-baru ini, lalu kau akan bersama kami. Tepat ketika Murong Yu hendak meninggalkan pintu, Zhu Xiaoning berkata, "Oke, ini deposit saya." Tanpa menoleh, Murong Yu melemparkan sebuah harta karun ruang angkasa berisi 100.000 yuanjing bermutu tinggi. Baginya, yuanjing bisa mendapatkannya kembali jika hilang, tetapi hilang jika orangnya hilang. Dia tidak ingin Murong Xuan dan yang lainnya mengalami kecelakaan, dia juga tidak ingin semua orang di Shengzong mengalami kecelakaan. Namun, karena alam suci adalah dunia kecil, jika ingin mencapai langit berbintang yang tak berujung, seseorang harus bereinkarnasi. Pada titik ini, Murong Yu tidak bisa berbuat apa-apa, kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan orang-orang sekte suci sejak lama. Melihat sosok Murong Yu menghilang, Zhu Xiaoning menggelengkan kepalanya, merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini, ada jarak antara dirinya dan Murong Yu. Namun,
demi rumah lelang galaksi, dia harus melakukan ini. Nona, benarkah kau membiarkan Murong Yu pergi bersama kita? Setelah Murong Yu pergi, pengawas gemuk itu keluar, menatap Zhu Xiaoning dengan beberapa keraguan. Auzu.com, Murong Yu harus dipercaya. Apakah pantas dipercaya? Hati Zhu Xiaoning juga agak bimbang. Direktur gendut itu tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, Zhu Xiaoning lah pengambil keputusan yang sebenarnya. Dia bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya, begitu sesuatu terjadi. Sedangkan si gendut, dia hanya perlu melakukan tugasnya. Setelah meninggalkan rumah lelang, Murong Yu menemukan penginapan di kota untuk ditinggali. Bagaimana dengan Zhao Ziqing dan yang lainnya? Murong Yu sudah memberitahu mereka sebelumnya, jadi tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka lagi. Namun anjing hitam besar dan Rong Ziruo mengikuti. Selesai sudah urusan anjing hitam besar itu. Pria ini menolak untuk tinggal di Gua Ziyang, tetapi Murong Yu tetap dengan enggan memasukkannya ke dalam buku Hetuluo. Dan Rong Ziruo kurang lebih sama dengan anjing hitam besar itu. Dan berpikir bahwa dia telah memotret Rong Ziruo, dan berpikir bahwa dia dapat mempelajari jiwa Rong Ziruo di jalan, jadi dia membawanya. 3 hari kemudian, Zhu Xiaoning mengirim seseorang untuk mencarinya dan berkata bahwa ia siap berangkat. Maka, Murong Yu pun bergegas ke rumah lelang Yin He. Sesampainya di rumah lelang, ia terkejut. Sudah ada lebih dari 100 orang di rumah lelang yang siap berangkat. Yang paling parah dari mereka semua adalah mereka yang berada di alam Gua Neter setengah langkah, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli alam Gua Neter. Setelah melihat kedatangan Murong Yu, tatapan orang-orang ini tertuju. Namun, mereka segera menarik kembali tatapan mereka. Meskipun mereka tidak memusuhi dan tidak meremehkan Murong Yu tetap merasa sangat tertekan. Dan ia akhirnya mengerti mengapa Zhu Xiaoning memandang dirinya sendiri seperti itu sebelumnya. Rumah lelang galaksi jelas memiliki operasi rahasia, maka ia pun merasa lega. Namun, yang membuatnya terdiam adalah ia awalnya hanya ingin tahu cara meninggalkan tata surya, dan ia tidak mengatakan bahwa dengan orang-orang dari rumah lelang, mengapa Zhu Xiaoning membuat pengaturan seperti itu. Pertarungan yang begitu dahsyat, entah kenapa, firasat buruk yang samar-samar muncul di hati Murong Yu. Kemunculan firasat ini menandakan adanya bahaya di jalan. Namun, saat langit runtuh, ada orang-orang jangkung yang melawan mereka, dan ada begitu banyak orang kuat di gua dan dunia bawah di rumah lelang galaksi. Seharusnya aman untuk menghadapi mereka di depan mereka. Ayo berangkat, Zhu Xiaoning berbisik, lalu semua orang dengan cepat memasuki formasi teleportasi di rumah lelang galaksi dan dengan cepat menghilang ke dalam bintang matahari murni. Zhu Xiaoning, kau benar-benar menakutkan untuk bertarung dalam pertarungan sebesar ini. Apa kau tidak tahu jalur lainnya? Lebih baik aku pergi dari tempat lain. Hatinya selalu dipenuhi firasat buruk. Oleh karena itu, meskipun ia tahu bahwa menanyakan hal ini akan membuat Zhu Xiaoning tidak senang, ia tetap bertanya. Jika ia tidak harus meninggalkan tata surya, ia benar-benar ingin berbalik dan pergi. Benar saja, Zhu Xiaoning melotot tajam. Murong Yu menyeringai, tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit takut. Beberapa hal yang tidak menyenangkan mungkin terjadi di jalan. Hanya ada satu jalan, kau mau pergi atau tidak? Zhu Xiaoning memutar matanya. Pergi, kenapa tidak pergi? Murong Yu tersenyum dan segera mengikuti tubuh Zhu Xiaoning dan dengan cepat masuk ke dalam formasi teleportasi. Semakin panjang dan pendek susunan teleportasi, mereka berteleportasi turun satu persatu, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki tepi tata surya, sebuah daerah terpencil dan tak berpenghuni. Ada beberapa susunan teleportasi kuno di langit berbintang yang tak berujung. Yang kita lalui sekarang juga salah satu susunan teleportasi kuno. Itu ditemukan oleh kekuatan besar balai lelang galaksi kita. Setelah pembukaannya, kita akan datang untuk mengoperasikan tata surya. Di jalan, Zhu Xiaoning menjelaskan kepada Murong Yu. Faktanya, banyak orang bisa bepergian langsung di langit berbintang yang tak berujung. Semakin kuat kekuatannya, semakin cepat kecepatannya. Namun, saat bepergian di langit berbintang yang tak berujung, terkadang mereka akan menghadapi bahaya besar. Karena itu, kebanyakan orang masih memilih menggunakan formasi teleportasi. Petik 2. Kalau tidak, untuk apa dia datang ke rumah lelang Yin He? Lagi pula, ini pertama kalinya, dan dia tidak perlu lagi melewati formasi teleportasi ini di masa depan. Dengan Hetuluo Shu, dia bisa langsung mengirimnya kembali ke tata surya atau masa lalu. Murong Yu, benda apa ini yang kau tinggalkan? Murong Yu sudah terbiasa, tetapi setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan meninggalkan beberapa slip giok teleportasi. Karena itu, slip giok teleportasi yang bisa dia rasakan sekarang tak terhitung jumlahnya. Namun, betapapun tertutupnya dia tetap ditemukan oleh Zhu Xiaoning. Murong Yu tersenyum tipis, bukan apa-apa, aku suka melempar barang kemana-mana. Tidak mungkin, kaya itu keras kepala. Sambil berbicara, mereka sudah keluar dari formasi teleportasi, dan Murong Yu bahkan melemparkan segenggam slip giok teleportasi. Boom! Namun, sebelum slip giok milik Murong Yu terlempar keluar, sebuah cakar seukuran planet tercabut dari langit berbintang. Kekurangan, ketika Murong Yu melihat binatang buas itu menyerang mereka dengan jelas, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru.
Ternyata itu kekurangan. Terlebih lagi, Huang ini masih berada di level dunia bawah, dan aura yang dipancarkannya membuat planet milik Murong Yu bergetar hebat. Susunan teleportasi kuno yang digunakan oleh rumah lelang Bima Sakti bukanlah susunan teleportasi, yang langsung diteleportasi dari tata surya ke galaksi lain, tetapi kombinasi dari banyak susunan teleportasi. Oleh karena itu, Murong Yu dan yang lainnya terus meninggalkan formasi teleportasi ini, dan kemudian dengan cepat memasuki formasi teleportasi berikutnya. Jarak antara susunan teleportasi ini mungkin hanya beberapa langkah, atau mereka mungkin dipisahkan oleh sebuah planet. Oleh karena itu, Murong Yu dan bakat lainnya terus-menerus muncul di planet-planet di langit berbintang yang tak berujung. Sekarang, segera setelah mereka muncul dalam formasi teleportasi, mereka diserang oleh Huang. Kehancuran tingkat gua dan dunia bawah. Jika itu hanya tanah kosong, itu tidak akan membuat planet kuno tempat Murong Yu gemetar. Alasan mengapa planet itu bergetar adalah karena puluhan kelaparan yang mengerikan bercokol di langit di atas planet itu. Perlu dicatat bahwa ukuran tubuh Huang sangat besar. Puluhan hewan liar memenuhi langit di atas planet, jauh lebih besar daripada seluruh planet, menutupi langit dan matahari, seolah memasuki kegelapan malam. Ketika Murong Yu dan yang lainnya bergegas keluar dari formasi teleportasi, para Huang ini melancarkan serangan. Kekuatannya, bagaikan lautan yang bergejolak, menghancurkan kehampaan, membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan menghantamnya dengan ganas. Pada saat ini, hati Murong Yu diselimuti oleh napas kematian yang mengerikan. Namun, untungnya, para penguasa rumah lelang galaksi bukanlah vegetarian, dan mereka sudah bereaksi sejak awal. Setelah raungan, sebagian besar ahli alam gua dalam melancarkan serangan yang kuat. Sejumlah kecil orang kuat melindungi Zhu Xiaoning. Tentu saja, teman Zhu Xiaoning, yaitu Murong Yu, juga diurus. Boom! Dalam sekejap, serangan dari kedua belah pihak hancur berkeping-keping, menimbulkan suara keras. Puff, puff, puff. Di atas langit, para Huang yang sangat kuat tidak dapat menahan dampak kekuatan yang mengerikan itu, dan langsung meledak menjadi awan kabut darah, memantul di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, seluruh planet bagaikan hujan darah, begitu menyedihkan sekaligus indah. Dan ini bukan hujan darah biasa, melainkan darah dari gua dan dunia bawah. Kemanapun ia pergi, riak-riak muncul di kehampaan. Batu-batu besar, gunung, dan pepohonan di tanah hancur berkeping-keping setelah terkontaminasi darah. Darah ini mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat, yang tak terbendung oleh batu-batu keras biasa. Bahkan yang terkuat di alam reinkarnasi atau alam hollow pun tak sanggup menahan setetes darah dari yang terkuat di alam bawah. Puluhan Huang yang mengerikan tewas setelah satu putaran serangan. Namun, rumah lelang galaksi tidak jauh lebih baik di sini. Beberapa kultivator setengah langkah di alam dunia bawah juga terguncang menjadi kabut darah, dan mereka yang tewas tak bisa lagi mati. Mustahil, beberapa orang hanya melindungi Zhu Xiaoning, dan gua-gua setengah langkah di dunia bawah itu tidak layak mendapatkan perlindungan penuh mereka. Alasan mengapa Murong Yu baik-baik saja hanyalah karena cahaya Zhu Xiaoning. Bunuh mereka semua, Zhu Xiaoning berteriak dingin. Kata-kata itu belum terucap, para ahli dari alam gua dan dunia bawah telah naik ke udara dan bergegas menuju gurun-gurun itu. Meskipun mereka semua adalah ahli di alam dunia bawah, Zhu Xiaoning memimpin tim ke sini, dan mereka semua harus mendengarkan perintah Zhu Xiaoning. Wajah Murong Yu juga agak muram. Mengapa para makhluk kelaparan ini berkumpul di sini? Dan tanpa bertanya, menyerang mereka tanpa pandang bulu. Ini jelas disengaja, dan mungkin ini konspirasi beberapa orang. Jika bisa menamparkan sampah-sampah ini dan menyerang, maka kekuatan lawan pasti tidak lemah. Belalang sembah menangkap jangkrik dan burung oriole tertinggal. Zhu Xiaoning jelas memikirkan hal ini. Karena itu, ia memerintahkan para kelaparan ini untuk dibunuh terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa sepenuhnya menghadapi musuh-musuh kuat yang bersembunyi di kegelapan. Namun, yang membuat Murong Yu aneh adalah mereka pergi dengan sangat diam-diam. Terlebih lagi, susunan teleportasi kuno yang digunakan oleh rumah lelang galaksi juga harus sangat rahasia. Bagaimana pihak lain mengetahui hal ini, dan bahkan menyergap di sini? Ada puluhan Huang, dan semuanya adalah eksistensi tertinggi dari tingkat gua dan dunia bawah. Namun, kekuatan yang kuat di rumah lelang galaksi tidak buruk, bahkan di atas mereka. Oleh karena itu, ketika para pembangkit tenaga listrik rumah lelang galaksi ini bergegas, pembantaian langsung dimulai. Huang terus jatuh, dan dia sama sekali bukan lawan. Ini karena orang-orang di rumah lelang galaksi menyerang dan membunuh seorang Huang dalam kelompok 2 atau 3 orang. Awalnya, dalam situasi 1 lawan 1, mereka setidaknya bisa seri 3 lawan 1. Di mana lawannya? Namun, Huang memang pantas menjadi monster yang sangat menakutkan. Semakin banyak rekan yang mati, semakin kuat keganasan mereka. Pada akhirnya, meskipun orang-orang di rumah lelang galaksi membunuh semua sampah, banyak dari mereka terluka, dan beberapa luka parah. Huang terpotong sampai mati. Banyak pria kuat juga kembali. Namun, tidak ada yang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan masing-masing dari mereka justru menunjukkan ekspresi serius. Karena sampai saat ini, mereka belum melihat orang lain muncul, dan mereka belum menemukan jejak orang lain.
Auzu.com, apakah ini hanya kebetulan? Tanya Direktur Gendut ragu-ragu. Mendengar itu, yang lain mengangguk, dan mereka juga memiliki pemikiran yang sama. Tapi, apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Murong Yu tidak berpikir begitu. Namun, identitasnya ditempatkan di sini, dan dia tidak mengungkapkan kekhawatirannya, melainkan menatap Zhu Xiaoning. Saat ini, Zhu Xiaoning sedikit mengernyit. Meskipun wajahnya muram, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Dan karena dia sedang berpikir, dia memiliki kecantikan yang berbeda. Cari susunan teleportasi berikutnya dulu. Tak lama kemudian, Zhu Xiaoning memberi perintah. Akibatnya, semua orang melayang ke udara dan terbang ke sebuah planet yang tidak jauh. Jarak antara kedua planet itu tidak terlalu dekat. Namun kecepatan Murong Yu dan yang lainnya sangat cepat. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menginjakkan kaki di planet lain. Saat kakinya menginjak tanah, aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Segera, tanpa ragu, dia mundur dengan keras. Terlebih lagi, dalam prosesnya, dia bahkan meraih Zhu Xiaoning dengan satu tangan. Sebelum Zhu Xiaoning sempat bereaksi, ia melihat perubahan mendadak pada pemandangan di depannya, lalu menghilang di planet itu. Tepat saat Zhu Xiaoning menghilang, boom, sebuah suara keras terdengar dari planet di bawahnya. Kemudian seluruh planet hancur berkeping-keping dengan bang, dan langsung meledak menjadi tumpukan debu. Ini adalah ledakan planet. Kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung menyambar, menyapu ke segala arah. Kemanapun ia pergi, kehampaan itu langsung terkoyak atau bahkan musnah. Boom, boom, boom. Para ahli dari rumah lelang Yin He tidak lambat bereaksi, dan segera setelah itu, mereka mundur dengan ganas. Selama proses ini, satu persatu membuka perisai kekuatan dan melindungi diri mereka sendiri. Namun, ledakan planet itu terlalu tiba-tiba. Mereka lengah. Sebagian dari mereka bahkan telah dibombardir oleh dampak pemboman itu sebelum mereka mundur dengan ganas. Para ahli alam gua neter setengah langkah itu langsung menderita. Mereka langsung dibombardir menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri dan dibombardir serta dibunuh. Bahkan mereka yang kuat di alam bawah, beberapa orang dibombardir dan terlempar keluar. Beberapa ahli gua dan alam bawah yang menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Huang juga dibombardir dan terbunuh. Reaksi Murong Yu adalah yang tercepat di antara orang-orang. Ia mundur selangkah, meraih Zhu Xiaoning, dan bergegas ke He Tu Luoshu. Namun, bisa sampai ke titik ini sudah sangat cepat. Oleh karena itu, tepat sebelum mereka memasuki He Tu Luoshu dan belum sempat mengaktifkan fungsi transmisi He Tu Luoshu, dampak dahsyat yang terbentuk oleh ledakan planet menghantam He Tu Luoshu. He Tu, bakar Yuanjing bermutu tinggi. Kalau tidak berhasil, bakar kristal mataharinya segera. Teriak Murong Yu dalam hati. Akibatnya, He Tu langsung membakar Yuanjing bermutu tinggi. Dan Murong Yu langsung meninggalkan Zhu Xiaoning dan mulai berlari ke He Tu Luoshu dengan sekuat tenaga untuk menahan hantaman. Mustahil bagi Murong Yu untuk melakukan sebaliknya. Kekuatan mengerikan dari ledakan planet langsung dihancurkan oleh alam gua. Jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, mungkin dia akan mati. Ledakan, hantaman dahsyat itu bagaikan hujan badai yang deras, dan bagaikan lautan badai, hantaman dahsyat itu menimpa He Tu Luoshu. Meskipun He Tu Luoshu telah berubah menjadi partikel kecil yang tak terkira, hantaman itu tetap mengerikan. Engah, untuk pertama kalinya, karena kerusakan yang luar biasa, Murong Yu memuntahkan seteguk darah, dan pikirannya langsung terpukul keras. Dan ini baru permulaan. Kristal matahari, pohon kehidupan di dantian Murong Yu bergetar hebat, dan gelombang kehidupan bagaikan lautan dengan cepat mengalir deras, menyerbu tubuhnya dengan liar, memperbaiki tubuh dan bahkan pikirannya yang terluka. Di saat yang sama, Murong Yu bahkan membakar kristal matahari, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Boom, aura mengerikan yang melampaui ranah dunia gua setengah langkah meletus dari tubuh Murong Yu, langsung menghempaskan Zhu Xiaoning menjauh darinya, yang masih belum tahu mengapa. Murong Yu juga mengabaikan Zhu Xiaoning yang terkejut, dan dengan putus asa mentransfer kekuatannya ke He Tu Luoshu, menahan dampak ledakan planet. Untungnya, He Tu Luoshu berubah menjadi partikel yang sangat kecil, dan serangan yang diterimanya bahkan bukan puncak gunung es. Oleh karena itu, di bawah upaya bersama antara Murong Yu dan He Tu, ia akhirnya dapat menahan dampak ledakan planet. Namun, dalam prosesnya, ia telah menyemburkan puluhan suap darah, dan semangatnya pun melemah. Jika bukan karena pohon kehidupan, ia pasti sudah dibombardir dan dibunuh oleh kerusakan yang meluap. Selain itu, Yuanjing bermutu tinggi yang diperoleh Murong Yu dari lelang Chaos Yuannya juga habis sepertiganya, lebih dari 10 juta yuan. Kerugiannya sangat besar. Sebaliknya, Zhu Xiaoning di He Tu Luo tidak mengalami kerugian apapun. Ketika ia tak lagi merasakan serangan itu, Murong Yu duduk tegak. Pada saat ini, tubuhnya yang telah mencapai tingkat alam Yu Guang telah mengalami serangkaian retakan yang mengejutkan. Dan pikirannya juga terluka parah. Karena itu, ia segera duduk bersila. Murong Yu, ketika Zhu Xiaoning hendak bertanya kepada Murong Yu apakah ada yang salah, sebuah kekuatan meledakannya keluar dari He Tu Luoshu. Nona, Anda baik-baik saja. Setelah Zhu Xiaoning muncul, pengawas gemuk itu berlari menghampiri. Baru saja,
Tepat saat planet itu meledak, mereka semua menyadari bahwa Zhu Xiaoning telah dibawa pergi oleh Murong Yu. Saat itu, awalnya ada orang kuat di gua dan dunia bawah yang ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Namun, ada juga beberapa orang kuat di gua dan dunia bawah yang bergabung untuk melindungi ruang tempat He Tu Luoshu berada. Justru karena inilah serangan terhadap He Tu Luoshu tidak terlalu besar. Namun demikian, Murong Yu terkena pukulan keras. Tanpa bantuan beberapa ahli alam gua dalam itu, Murong Yu pasti takkan mampu menahannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan planet. Bahkan orang kuat di dunia lubang sekalipun, sulit untuk menahannya. Tentu saja, ini juga karena tak satu pun dari pembangkit tenaga listrik alam gua neter ini terkait dengan alam gua neter tingkat tinggi. Kalau tidak, jangankan satu planet pun, ledakan bintang asal pun takkan mampu melukai mereka. Bagaimana dengan korbannya? Setelah Zhu Xiaoning muncul, ia melayang di langit berbintang, ekspresinya sedikit muram. Setengah langkah di alam gua gelap, kecuali aku, semuanya mati. 3 ahli di alam gua gelap juga mati. Wajah Fatih juga muram. Entah apa yang terjadi sekarang, mereka sudah mati begitu banyak. Jika ada yang benar-benar ingin berurusan dengan mereka, mereka pasti akan sangat frustrasi. Karena mereka bahkan tak bertemu satu sama lain. Sedih, raut wajah banyak ahli di rumah lelang galaksi tampak seburuk lalat. Niat membunuh terpancar di mata Zhu Xiaoning. Serangkaian serangan diam-diam dari pihak lain ini benar-benar membuatnya marah. Namun, dia bahkan tidak melihat bayangan orang itu, meskipun dia marah. Nona, formasi teleportasi telah rusak. Kita hanya bisa terbang ke formasi teleportasi berikutnya. Jaraknya sangat jauh, dan saya khawatir akan ada lebih banyak krisis. Seorang ahli alam gua datang dan berkata tanpa daya. Jika bukan karena tata surya yang terlalu jauh, dan tidak ada susunan teleportasi, mereka pasti sudah mencapai galaksi lain. Perlu dicatat bahwa di beberapa galaksi, jarak antara dua galaksi tidak terlalu jauh. Yang kuat di gua dan dunia bawah dapat dengan cepat melintasi dua galaksi. Zhu Xiaoning mengangguk pelan, tunggu di sini sekarang. Mereka yang kuat di alam dunia bawah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Kemudian mereka semua berkumpul dan melindungi Zhu Xiaoning di dalam. Mereka semua tahu apa yang Zhu Xiaoning tunggu. Tunggulah Murong Yu. Terlebih lagi, reaksi cepat si kecil yang hanya berada di peringkat ke-9 alam Yu Guang ini membuat mereka semua merasa malu. Jika bukan karena dia, aku khawatir Zhu Xiaoning akan terluka. Tentu saja, Zhu Xiaoning memiliki kartu Hall, apakah dia akan terluka atau tidak masih menjadi pertanyaan. Namun, bagaimanapun juga, Murong Yu telah menyelamatkan Zhu Xiaoning sekali, yang membuat dunia gua yang dalam ini bersyukur karenanya. Dalam waktu setengah jam, Murong Yu muncul di hadapan semua orang lagi. Mata Zhu Xiaoning berbinar ketika dia melihat Murong Yu. Karena dia menyadari bahwa semangat Murong Yu telah pulih ke puncaknya saat ini, di mana dia masih bisa terluka. Ketahanan ini benar-benar mengerikan, bukan? Zhu Xiaoning tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ia telah menyaksikan sendiri betapa parahnya luka-luka yang diderita Murong Yu. Jika itu orang lain, lukanya mungkin tidak akan sembuh total selama ribuan tahun. Semakin dalam pemahamannya, semakin terkejut. Kini, Zhu Xiaoning semakin penasaran dengan keberadaan Murong Yu. Setelah kemunculannya, ia mengamati sekeliling, lalu menatap Zhu Xiaoning, dan berkata dengan nada membunuh, Zhu Xiaoning, apa kau ingin menemukan bajingan-bajingan yang bersembunyi di kegelapan dan tak berani melihat orang? Murong Yu pun geram. Jika terus begini, mungkin ia akan dihantam Ciyu dan mati. Apalagi, jika ia tak bereaksi cepat kali ini, ia mungkin sudah tumbang sejak lama. Meski begitu, kerugiannya sangat mengerikan. Kristal matahari dan kristal Yuan tingkat tinggi telah terkuras habis. Mendengar itu, Zhu Xiaoning dan bahkan para ahli di dunia gua pun menjadi lebih terang. Namun, tak satu pun dari mereka menemukan apapun. Apalagi yang bisa ditemukan oleh Murong Yu. Bukannya mereka meremehkan Murong Yu, tapi memang mustahil. Namun, memikirkan sisi magis dari sosok Murong Yu, Zhu Xiaoning tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bisakah kalian menemukan mereka? Murong Yu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Ia tak bisa menjamin apakah ia bisa menemukan satu sama lain. Namun, apa yang dipikirkan pihak lain tak meninggalkan jejak. Nyatanya, napas pihak lain masih terpancar di langit berbintang yang tak berujung. Orang lain mungkin tak dapat melihat jejak yang hampir menghilang itu. Namun, di mata Murong Yu, napas yang ditinggalkan orang-orang itu sejelas kunang-kunang di kegelapan malam. Auzu.com, aku tidak bisa menjamin aku bisa menemukannya, tapi aku bisa melacaknya. Terserah kau untuk melacaknya, kata Murong Yu ringan. Lagi pula, Zhu Xiaoning lah yang memimpin tim kali ini, bukan dia. Kalau tidak, kalau dia yang memimpin, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zhu Xiaoning mengerang. Dia tahu bahwa alasan mengapa pihak lain melakukan begitu banyak gerakan kecil sepenuhnya karena benda di tubuhnya. Jika kau tidak menyelesaikan pihak lain, aku tidak tahu apa yang menunggu mereka. Jika mereka terselesaikan, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Oke, mari kita ikuti masa lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya.
Zhu Xiaoning cepat memutuskan, bahkan tidak membiarkan pembangkit tenaga listrik alam Dongming lainnya membantahnya. Faktanya, hati para pembangkit tenaga listrik alam gua dalam lainnya juga dipenuhi amarah. Meskipun benda yang mereka rampas adalah harta karun, tidak ada batasan waktu. Dan jika mereka tidak menyelesaikan orang-orang ini, mungkin mereka tidak akan mencapai tujuan pada akhirnya. Maka kelompok itu mengikuti Murong Yu di jalan. Hanya saja mereka sedikit skeptis tak lama kemudian. Murong Yu terbang di langit berbintang yang tak berujung, tanpa lintasan yang bisa diikuti. Apakah dia benar-benar mengikutinya? Meskipun mereka tidak percaya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Namun, Zhu Xiaoning dan Murong Yu berteman, jadi dia mendekat dan bersiap untuk bertanya. Saat aku di harta karun luar angkasa tadi, aku membakar 20 juta yuan jing bermutu tinggi, haruskah kau memberiku kompensasi? Zhu Xiaoning dihalangi oleh Murong Yu sebelum dia bisa berkata apa-apa. Zhu Xiaoning memutar matanya, bukankah kau bilang kau begitu keras kepala saat punya uang? Itu hanya 20 juta yuan jing bermutu tinggi, bukan? Murong Yu terkejut, lalu tersenyum, itu sama sekali berbeda, 20 juta yuan jing bermutu tinggi itu dikonsumsi karena perlindunganmu. Jadi, kau harus memberiku kompensasi. Zhu Xiaoning menatap kosong ke arah Murong Yu, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah harta karun ruang angkasa kepada Murong Yu, ada 30 juta kristal yuan berkualitas tinggi di dalamnya. Selain kompensasi untukmu, ada 10 juta lagi sebagai hadiahmu karena telah melindungiku. Benarkah? Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut oleh nenek kaya ini. Ia hanya bercanda, dan tak menyangka Zhu Xiaoning begitu murah hati. Tentu saja, ini juga menggambarkan kekayaan rumah lelang Yinhe dari samping. Tidak, kembalikan padaku. Sambil berbicara, Zhu Xiaoning mengulurkan tangannya. Namun, harta karun ruang angkasa itu telah lenyap di tangan Murong Yu. Aku tahu kau sangat bingung, bagaimana cara melacaknya. Itu rahasiaku, jadi aku tak bisa mengungkapkannya. Tapi selama kau percaya padaku, aku pasti akan berhasil. Aku yakin kau bisa menemukan orang itu dalam beberapa hari. Tiba-tiba, mata Murong Yu berbinar. Ia berkata dengan percaya diri. Mengapa? Karena setelah melacaknya, Murong Yu menemukan bahwa cahaya dari napas-napas ini semakin kuat. Semakin kuat cahayanya, semakin kuat napasnya. Apa artinya memiliki napas yang kuat? Itu berarti pihak lain belum lama berada di sini. Selain itu, Murong Yu juga menemukan bahwa aura pihak lain tidak hanya beberapa orang, tetapi semakin banyak. Sekelompok orang. Karena ini rahasia, Zhu Xiaoning tidak melanjutkan penyelidikannya. Sebaliknya, ia memilih untuk percaya pada Murong Yu. Tentu saja, orang-orang kuat lainnya di lubang dan dunia bawah tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya beberapa hari, dan mereka benar-benar terbuang sia-sia. 5 hari kemudian, Murong Yu tiba-tiba berhenti di langit berbintang. Zhu Xiaoning mendekat, dan tepat ketika ia hendak bertanya, suara Murong Yu sudah terdengar, jika tebakanku benar, planet di depan adalah tempat berkumpul mereka. Karena jaraknya terlalu jauh, mata semua orang tidak dapat melihat semua yang ada di planet itu dengan jelas. Namun, pikiran spiritual mereka dapat diperluas. Namun, jika kata-kata Murong Yu benar, jika pikiran spiritual mereka meluas, mereka akan terkejut. Kalian di sini untuk mencari planet yang mengintai dulu, aku akan mencari tahu situasinya, kata Murong Yu, lalu menghilang di tempat dalam sekejap. Ketika Zhu Xiaoning hendak berbicara, ia sudah menghilang dari hadapan Murong Yu. Adakah di antara kalian yang melihat Murong Yu? Zhu Xiaoning menjelajahi kehampaan di dekatnya dengan pikiran spiritualnya, tetapi tidak menemukan Murong Yu. Jadi ia bertanya tentang gua dan alam bawah tanah itu. Setelah beberapa saat, Dong Mingjing menggelengkan kepalanya karena terkejut. Karena mereka juga tidak menemukan Murong Yu. Kemampuan siluman Murong Yu benar-benar mengerikan. Jadi, kemampuan siluman Murong Yu benar-benar sekuat itu. Jika ia hanya bersembunyi, pada dasarnya mustahil bagi mereka yang kuat di alam gua dan alam bawah tanah untuk menemukannya. Tetapi jika ia bergerak, pasti akan menyebabkan fluktuasi di kehampaan di sekitarnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa ia akan ditemukan kecuali ia bergerak sangat lambat. Faktanya, Murong Yu memasuki Hetu Luoshu dan berteleportasi ke planet lain. Dia tidak ingin Zhu Xiaoning dan yang lainnya mengetahui apa yang akan dia lakukan. Karena itu, dia harus menyelinap masuk dari arah lain. Jadi mengapa Murong Yu mengambil risiko? Ada begitu banyak orang kuat di dunia bawah di rumah lelang galaksi. Seharusnya mereka yang mencari tahu tentang berita itu. Mengapa dia mengirim dirinya sendiri? Itu karena jiwanya yang berdenyut saat dia mendekati planet ini. Apa artinya ini? Itu berarti mungkin ada harta jiwa di depan. Hal yang dapat membuat jiwanya muncul jelas bukan harta biasa.